kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat semua ya. Sebelum melanjutkan materi kali ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu ya. Ayo kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga semuanya paham. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghindari sifat tercela. Yang pertama, menghindari marah. Yang kedua, menghindari fasik. Dan yang ketiga, menghindari murtad. Apa sih itu, Bu? Marah itu apa sih, Bu? Marah itu adalah perilaku yang tercela. Jadi, kita tidak boleh untuk marah-marah, apalagi marah kepada orang tua. Yang kedua, kenapa sih Islam itu melarang untuk kita marah-marah? Marah-marah adalah bentuknya syaitan. Jadi ketika kita marah, kita sedang dikendalikan setan. Jadi kita tidak boleh untuk marah-marah. Yang ketiga, akibat marah itu apa sih, Bu? Yang pertama itu menanamkan permusuhan. Yang kedua, hancurnya sesuatu. Yang ketiga, munculnya kata-kata kotor. Yang keempat, membuat hati orang sakit. Dan yang terakhir, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, cara menanggulangi sifat marah itu, yang pertama itu segera memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, mengambil posisi yang lebih rendah. Yang kedua adalah fasik. Fasik adalah maksiat atau peristiwa yang meninggalkan perintah Allah atau menyimpang dari jalan Allah. Kenapa sih kita harus menghindari sifat fasik itu? Karena sifat fasik itu adalah sifat yang tercela. Sifat fasik itu adalah perintah setan. Jadi kita tidak boleh melakukan sifat fasik karena menyimpang dari jalan Allah. Akibat fasik itu apa sih, Bu? Akibat fasik yang pertama itu tidak dipercayai semua orang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk. Dan yang ketiga, terancam masuk neraka. Dan yang keempat, cara menghindari fasik itu gimana sih, Bu? Cara menghindari fasik yang pertama adalah kembali kepada kitab Al-Quran. Yang kedua, berperilaku sesuai dengan aturan agama. Yang terakhir adalah memahami betapa bahayanya perbuatan fasik. Yang ketiga, ada sifat murtad. Murtad, ada yang tahu murtad itu apa? Ya benar, murtad itu keluar dari agama Islam. Larangan murtad adalah agama Islam adalah agama yang sempurna. Maka jangan sekali-kali orang Islam atau umat Islam itu untuk menyimpang atau mencoba untuk keluar dari agama Islam. Yang ketiga, akibat murtad. Akibat murtad itu terdapat pada ayat atau surat An-Nahl ayat 106. Allah berfirman, ketika seseorang yang sudah beriman kemudian dia kafir, dia akan mendapat murka Allah karena dia telah menyimpang atau keluar dari agama Islam. Yang terakhir itu cara menghindari sifat murtad. Yang pertama itu adalah mempelajari agama Islam. Yang kedua, menjauhkan diri dari orang-orang yang berperilaku buruk. Yang terakhir, senantiasa memupuk keimanan dan keislaman. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.